Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Video yang Bapak Ibu Saudara lihat ini adalah salah satu Pospelkes yang berada di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya Pospelkes dari Jemaat GPIB Menara Iman Sekayam. Pos ini memiliki 13 kepala keluarga. Mata pencarian dari jemaat ini hanya adalah petani. Kerinduan dari jemaat ini ingin sekali membangun rumah ibadah yang nyaman dan layak untuk beribadah. Kondisi gedung gereja ini seperti yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu Saudara. Atapnya bocor, kayunya juga sudah lapuk. Jika dalam kondisi hujan, maka majelis dan jemaat harus memindahkan kedua mimbar bahkan kursi jemaat agar tidak terkena hujan. Sungguh memprihatinkan. Jadi, dengan video singkat ini, semoga Bapak Ibu Saudara dapat tergugah hatinya untuk membantu dan menolong jemaat Tuhan yang berada di Pospelkes Roti Hidup Munyau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Sampurasun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini dalam acara Morning Call GPIB, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya, Pendeta Berilos Panggabean, pendeta yang ditempatkan di GPIB Efata Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-15, ayat 14 sampai dengan yang ke-19a. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Biarlah Engkau menuntun kami saat kami ada dalam persekutuan yang membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami dalam terang kuasa Roh-Mu dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki, lalu mampu menyatakannya di tengah hidup yang Tuhan percayakan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkan. Amin. Roma pasalnya yang ke-15
ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-19a. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi, dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Sampai demikian jauh firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan melakukannya di tengah kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita pernah hidup dalam persekutuan yang di dalamnya kita melayani? Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita dalam pelayanan? Seringkali manusia terjebak kepada angka atau waktu. Misalnya, kita berkata bahwa sudah saya melayani sekian tahun, sudah melayani beberapa periode. Tidak sedikit orang juga bangga atau menyatakan bahwa saya sudah membaptis banyak orang, sudah banyak orang yang diberkati pernikahannya, dan sudah banyak orang yang mengaku iman dalam peneguhan sini. Kita berbicara angka, kita berbicara waktu. Tapi apakah itu menjadi syarat mutlak bahwa kita dinyatakan sebagai seorang pelayan yang sungguh mengikuti apa yang Tuhan kehendaki? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara yang namanya panggilan dan pengutusan, maka ketika seseorang dipanggil dan diutus, dan ketika dia menapaki waktu-waktu yang ada, dia tidak berbicara tentang waktu atau angka, tapi yang dia berbicara adalah bagaimana kualitas pelayanan yang bisa dia berikan. Paulus dalam bacaan kita kepada jemaat di Roma ingin menekankan bahwa apa yang dilakukan dalam pelayanan bukan karena keberadaan dirinya yang mampu melakukan segala sesuatu, tetapi apa yang Yesus kerjakan di dalam dirinya. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Kecuali apa yang dikerjakan Kristus oleh. Jadi Kristus yang bekerja di dalam diri Paulus. Sehingga ketika dia mau bermegah, yang dimegahkan oleh Paulus bukanlah keberadaan dirinya atau akunya, tapi bagaimana dia melakukan itu dengan rasa syukur dan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa artinya kita berbicara tentang periode pelayanan, namun kita tidak mengisinya dengan sesuatu pemahaman dan memaknainya dengan hal-hal yang baik? Kita akan bisa terjebak dengan kesombongan diri. Kita bisa menjadi orang-orang yang pada akhirnya sesungguhnya mencari kepentingan diri.
Bapak Ibu, tolak ukur dalam pelayanan bukanlah soal berapa banyak yang sudah saya lakukan, tetapi apakah yang saya lakukan adalah berdasarkan dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan atau kerjakan. Bapak Ibu Saudara, jadi kita tidak dilarang untuk bermegah. Kita tidak dilarang untuk menyanjung pelayanan yang dilakukan. Tapi apa yang menjadi dasar kita bermegah dalam pelayanan? Dalam ayat 17 nyata, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Dalam Kristus penekanannya. Bukan jadi aku bermegah karena sekian tahun aku sudah melayani. Kalau berkata jadi aku bermegah dalam Kristus, berarti apa yang ada, apa yang dikerjakan, baik dalam pikiran, dalam perkataan, maupun dalam pelayanan itu sendiri, semata-mata adalah apa yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun kita ditempatkan, maka intinya mari bermegah, tapi bermegah di dalam Tuhan. Mari bermegah, tapi bukan kita yang dibanggakan atau dipuji, melainkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sebagai seorang pelayan, Paulus sungguh menyadari dirinya tidak ada arti apa-apa. Tapi sebagai pelayan, dia punya rasa tanggung jawab yang luar biasa untuk memimpin orang yang dilayaninya mengenal Kristus. Dalam bacaan kita dikatakan dalam ayat yang ke-18 tadi juga, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Jadi tanggung jawab seorang pelayan bukan hanya dia meneguhkan, bukan hanya dia membaptis, bukan hanya dia memberkati. Itu adalah bagian dari pelayanan. Tapi bagaimana dia memimpin sehingga orang-orang yang dipimpinnya mampu berkata, berbuat, dan mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tentu memerlukan teladan. Paulus meneladani Kristus. Maka dia melakukan semuanya itu bukan untuk dirinya, tapi supaya orang lain yang mengenal Kristus melalui dirinya sungguh memuliakan Tuhan. Saya sebagai pelayan, Bapak Ibu sebagai pelayan, tentu dalam kapasitas, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Pelayan yang memimpin dan pemimpin yang melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu kita bermegah dengan dasar atau konsep yang jelas, yaitu dalam Kristus. Sehingga siapa yang dipuji? Tuhan. Siapa yang dimuliakan? Tuhan. Dan semuanya yang kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita jalani apa yang Tuhan percayakan. Baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak yang dirawat dan dibesarkan oleh orang tua, sebagai pekerja, sebagai pimpinan maupun bawahan. Mari kita melakukannya dengan rasa tanggung jawab penuh, dan kita melakukannya bukan menghitung angka atau waktu, tapi kita memberikan yang terbaik, karena Kristuslah yang akan kita megahkan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati berdoa dalam doa pagi. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh menegur, mengingatkan, dan mengokohkan iman percaya kami, sehingga di dalamnya kami bukan bertumbuh dengan tiada arti, bukan kami beriman tanpa tujuan, tapi kami sungguh menjadi orang-orang yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjalankan tugas tanggung jawab dalam takut akan Tuhan. Berkati apa yang sudah boleh kami baca, berkati dalam kami melakukannya. Ya Bapa dalam surga, kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Berkati kami yang memperoleh pekerjaan sebagai pimpinan dalam tanggung jawab yang ada.
Berkati kami yang bekerja dalam tugas sebagai bawahan atau anggota dari pekerjaan itu. Berkati kami dalam pekerjaan yang harus kami tekuni di rumah sebagai ibu rumah tangga. Berkati kami dalam masa lansia yang harus dalam keterbatasan tetap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Berkati kami yang sedang lemah tubuh namun dipercayakan oleh Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan. Berkati semua orang yang sakit, jamah dan berikan kesembuhan bagi mereka. Dalam keterbatasan mereka di satu tempat, mereka tetap bisa berkarya memuliakan Tuhan. Ya Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, rumah tangga kami, kerja dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami serahkan bangsa dan negara kami juga hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara. Tetap jaga kesehatan kita, tetap ikuti protokol kesehatan, dan salam tangguh dari Batu Jajar. Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Video yang Bapak Ibu Saudara lihat ini adalah salah satu pospelkes yang berada di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya pospelkes dari Jemaat GPIB Menara Iman Sekayam. Pos ini memiliki 13 kepala keluarga. Mata pencarian dari jemaat ini hanya adalah petani. Kerinduan dari jemaat ini ingin sekali membangun rumah ibadah yang nyaman dan layak untuk beribadah. Kondisi gedung gereja ini seperti yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu Saudara. Atapnya bocor, kayunya juga sudah lapuk. Jika dalam kondisi hujan, maka majelis dan jemaat harus memindahkan kedua mimbar bahkan kursi jemaat agar tidak terkena hujan. Sungguh memprihatinkan. Jadi, dengan video singkat ini, semoga Bapak Ibu Saudara dapat tergugah hatinya untuk membantu dan menolong jemaat Tuhan yang berada di Pospelkes Roti Hidup Munyau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua.